Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Ansar. Saya dari Fakultas Etik, Prodi PJKR, Paralel 2, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sistem organ tubuh manusia. Sistem organ tubuh manusia dapat dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya ada sistem indera, sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem urogenital, sistem saraf, sistem muskuloskeletal, sistem endokrin, sistem ekskresi, dan sistem imunitas. Sistem indera, yang pertama ada sistem indera. Sistem indera pada manusia terdiri dari 5 atau yang biasa disebut panca indera. Panca indera terdiri dari mata yang berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit sebagai indera peraba. Secara khusus, kulit juga merupakan bagian dari sistem integumen, yaitu sistem yang selain berfungsi sebagai indera peraba, kulit juga dapat melindungi tubuh dari mikroorganisme dan bahan kimia berbahaya, mengatur suhu tubuh, dan menjaga tubuh agar tidak terlalu cepat kehilangan cairan. Yang kedua ada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung atau yang disebut kardio dan pembuluh darah atau yang disebut vaskular. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab dalam memastikan sirkulasi darah lancar, yaitu dengan memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Darah sendiri merupakan sarana transportasi bagi oksigen, nutrisi, dan zat penting lain seperti hormon untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga bertugas untuk membawa zat beracun seperti karbon dioksida agar bisa dikeluarkan dari tubuh. Yang ketiga ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan salah satu sistem organ yang memiliki peran vital bagi kelangsungan hidup manusia. Sistem ini berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme dari dalam tubuh. Organ sistem pernapasan terdiri dari 2 bagian, yaitu organ sistem pernapasan atas dan bawah. Organ sistem pernapasan bagian atas meliputi rongga hidung, sinus, faring, dan laring. Sementara itu, organ sistem pernapasan bagian bawah meliputi trakea, bronkus, diafragma, dan paru-paru. Yang keempat ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan memungkinkan tubuh untuk menerima makanan, lalu mengolahnya menjadi nutrisi serta energi yang lebih murah diserap oleh tubuh. Proses metabolisme makanan menjadi energi dan nutrisi ini melibatkan sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus, dan paru. Yang keempat ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan memungkinkan tubuh untuk menerima makanan, lalu mengolahnya menjadi nutrisi serta energi yang lebih murah diserap oleh tubuh. Proses metabolisme makanan menjadi energi dan nutrisi ini melibatkan sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus, dan paru. Yang kelima ada sistem reproduksi. Pria dan wanita memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Sistem reproduksi pria mencakup semua organ yang digunakan selama hubungan seksual untuk menghasilkan keturunan seperti penis, tenis, epididymis, dan vas deferens. Sementara itu, sistem reproduksi wanita mencakup semua organ yang diperlukan untuk berhubungan seksual, kehamilan, dan melahirkan anak. Organ reproduksi tersebut meliputi vagina, rahim, ovarium, dan lubang fallopi. Yang keenam ada sistem urogenital. Sistem urogenital terdiri dari ginjal, saluran kemih, kandung kemih, dan uretra. Sistem organ ini berfungsi untuk menyaring racun, cairan, dan elektrolit yang berlebihan seperti kalium dan natrium dan di dalam darah.
setelah disaring, darah akan diserap kembali untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara itu, sisa limbah dan zat beracun yang telah disaring akan dikeluarkan melalui urin. Selain bertugas untuk membuang urin, sistem urogenital juga bermanfaat untuk mengatur jumlah elektrolit dan cairan tubuh, serta memastikan tingkat asam basa atau pH darah berada pada kadar yang normal. Yang ketujuh ada sistem saraf dan muskuloskeletal. Sistem saraf terdiri dari semua sel saraf di tubuh, baik saraf sensorik maupun saraf motorik. Sistem saraf memungkinkan manusia untuk merasakan, memahami, dan memberi respon terhadap lingkungan di sekitarnya. Sistem saraf juga berperan dalam gerak tubuh bersama dengan sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal mencakup otot atau muskulo dan tulang atau yang disebut skeletal. Secara umum, sistem ini berfungsi untuk menggerakkan tubuh, menjaga postur dan keseimbangan tubuh, menghasilkan panas tubuh melalui metabolisme, serta melindungi organ dalam tubuh. Yang kedelapan ada sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari hipotalamus, di otak, dan serangkaian kelenjar yang bertugas untuk menghasilkan hormon. Hormon sendiri berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tubuh seperti pernapasan, metabolisme, reproduksi, pergerakan, pertumbuhan, persepsi, sensorik, dan perkembangan seksual. Berbagai kelenjar tubuh yang termasuk sistem endokrin adalah kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, pankreas, testis, dan ovarium. Yang kesembilan ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan sistem organ pada manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan zat-zat lain yang dianggap racun oleh tubuh. Sistem ekskresi terdiri dari kulit, hati, usus besar, paru-paru, dan ginjal. Yang terakhir ada sistem imunitas. Sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh meliputi sel-sel khusus seperti sel darah putih dan limfosit, serta sistem limpatik yang terdiri dari limfa, hati, kelenjar timus, dan kelenjar getah bening. Sistem imunitas berperan dalam mendeteksi keberadaan zat berbahaya atau beracun, sel kanker, sel berbagai penyebab infeksi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Selanjutnya, sistem imunitas akan menghasilkan antibodi untuk menghancurkan zat atau sel berbahaya tersebut. Sistem organ pada manusia memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tetap saling terkait dan saling mendukung satu sama lain. Menjaga sistem organ agar tetap berfungsi optimal sangatlah penting untuk memastikan tubuh tetap sehat. Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.